Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam kelebihannya. Ada pendengaran, ada penglihatan, dan hati yang seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat lain, kelebihan lain yang Allah berikan kepada kita adalah lisan. Lisan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun selain digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya lisan itu ibarat pisau bermata dua. Lisan bisa membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada pahala yang begitu besar, namun juga bisa menjerumuskan kita ke bawah jurang yang sangat dalam, yaitu di dalam neraka. Maka kita perlu menjaga lisan kita agar kita tetap menggunakan lisan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, mengapa kita perlu menjaga lisan kita? Saya akan menjelaskan 4 alasan kenapa kita perlu menjaga lisan kita. Yang pertama, menjaga lisan adalah bukti keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka dari itu, keimanan seseorang sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana dia memanfaatkan lisannya. Apakah berkata baik atau buruk. Jika tidak bisa berkata baik, maka Rasul menyampaikan, mengingatkan dan menganjurkan kita lebih baik kita diam. Yang kedua adalah menjaga lisan adalah bukti keislaman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Yang artinya, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita bisa melihat salah satu tanda keislaman seseorang adalah dia bisa menjaga keselamatan orang lain dari lisannya, dari perkataan buruknya, ataupun dari tangannya, dari kekerasannya. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga lisan kita adalah bagi mereka yang bisa menjaga lisan, Rasul telah menjamin baginya adalah surga. Sebagaimana sabdanya, qala Nabi, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannah. Artinya, barang siapa bisa menjamin kepadaku, kata Rasulullah, untuk menjaga apa yang ada di antara 2 janggutnya atau 2 mulutnya dan 2 kakinya, yaitu kemaluannya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Luar biasa, menjaga lisan adalah salah satu yang bisa menyebabkan kita masuk surga insya Allah. Ini adalah janji, jaminan Rasulullah SAW kepada para umatnya. Yang terakhir, yang keempat, bagi mereka yang dapat menjaga lisannya, Rasulullah juga menyampaikan, insya Allah dia akan mendapatkan keselamatan di dunia.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Keselamatan manusia tergantung kepada kemampuannya menjaga lisannya. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya akan mengurangi penyebab ketidakselamatan di dunia, entah itu permusuhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.